Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizkita Abdul Manan, Teddy Rizky Ramadan, dan Yofi Ferdiansyah akan menyampaikan ulasan dari jurnal yang berjudul Produksi Bioetanol Melalui Batch Semi Simultan Sakarifikasi dan Fermentasi pada beban massa tinggi dari natrium karbonat pada jerami untuk memenuhi tugas rekayasa biokimia. Yang pertama yaitu ilmu bioteknologi yang diterapkan. Pada jurnal ini memanfaatkan bioteknologi pembuatan etanol dari jerami dengan menggunakan enzim mentah dengan mikroorganisme Fumigatus untuk hidrolisis agar lebih ekonomis dan efisien. Bioteknologi yang digunakan pada jurnal ini yaitu dengan menggunakan jerami padi sebagai bahan analisis. Gambar di samping merupakan Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus adalah spesies jamur. Fumigatus adalah mikroorganisme saprofit. Ini dapat ditemukan di seluruh lingkungan, termasuk di tanah, materi tanaman, dan debu rumah tangga. Jamur juga dapat menghasilkan spora udara yang disebut konida. Kebanyakan orang dapat menghirup banyak spora setiap hari. Aspergillus fumigatus merupakan spesies fungi dari genus Aspergillus dan termasuk pada divisi Ascomycota. Bioetanol yang dihasilkan dari lignoselulosa menarik banyak perhatian di seluruh dunia karena habisnya cadangan fosil yang terbatas di sumber daya alam dan meningkatnya permintaan energi bersih. Pengembangan bioetanol berbasis lignoselulosa memiliki banyak keuntungan terkait dengan keberlanjutan atau berlangsungan energi dan lingkungan perlindungan karena dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, memudahkan pengelolaan residu pertanian, mengurangi emisi gas rumah kaca ion, dan pencemaran lingkungan yang lebih rendah. Namun, kebanyakan lignoselulosa terbuang di tempat pembuangan sampah atau pembakaran terbuka, yang menghasilkan emisi besar-besaran gas rumah kaca dan polusi udara yang serius. Di antara berbagai lignoselulosa, jerami padi diusulkan sebagai bahan baku untuk energi terbarukan karena dapat diolah secara efektif dengan suhu dan tekanan yang relatif rendah sehingga meminimalisir dampak negatif pada lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan media dan nutrisi. Produksi bioetanol menggunakan metode sintetis dan fermentasi banyak digunakan pada bioteknologi. Produksi etanol sintetis umumnya dilakukan melalui katalitik hidrasi etilen dalam fase uap dan sering sekali merupakan produk sampingan dari operasi industri tertentu. Etanol yang dihasilkan dari proses ini banyak digunakan sebagai pelarut 60% dan kimia antara 40%. Produksi etanol secara biologi dengan proses fermentasi yang menyumbang sekitar 93% dari total produksi etanol di dunia. Etanol yang dihasilkan dari fermentasi gula umumnya diekstrak dari tanaman yaitu seperti jerami pada padi. Selanjutnya yaitu jalur metabolisme. Metabolisme yang berlaku pada penelitian jurnal tersebut adalah metabolisme sekunder. Adapun uji reaksi kuantitatif yang terjadi yaitu 3C2H5OH ditambah 2K2Cr2O7 ditambah 8H2SO4 menjadi 3CH3COOH ditambah 2CrSO43 ditambah 11H2O ditambah 2K2SO4. Adanya etanol dalam suatu larutan diuji secara oksidasi menggunakan K2Cr2O7
Prinsipnya adalah reaksi redoks antara etanol dengan kalium dikromat dalam suasana asam. Hasil uji kuantitatif bioetanol menggunakan Fourier transform infrared dilakukan untuk mengetahui ikatan kimia yang dapat ditentukan dari spektra vibrasi atau getaran yang dihasilkan oleh suatu senyawa pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya yaitu teknik fermentasi. Adapun teknik fermentasi dari penelitian pada jurnal diperoleh dari volume etanol yang dihasilkan semakin meningkat dengan bertambahnya waktu fermentasi, tetapi setelah waktu optimum tercapai maka volume etanol yang dihasilkan menurun. Hal ini disebabkan karena substrat yang dikonversi menjadi produk oleh mikroorganisme telah habis dan bioetanol yang dihasilkan telah berubah menjadi asam-asam organik seperti asam cuka. Faktor yang mempengaruhi berkurangnya kadar etanol yang dihasilkan karena proses fermentasi hasil pemecahan glukosa oleh Saccharomyces cerevisiae yang kurang tepat, yaitu fase pertumbuhan dan konsentrasi Saccharomyces cerevisiae. Yang selanjutnya yaitu fase pertumbuhan Saccharomyces. Fase pertumbuhan pada Saccharomyces cerevisiae ini ada 4. Yang pertama yaitu fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Yang pertama yaitu fase adaptasi atau fase lag. Fase ini terjadi pada hari 0 hingga hari ketiga, di mana pada fase ini Saccharomyces cerevisiae mengalami masa adaptasi dengan lingkungannya dan masih sedikit pertumbuhannya. Yang kedua yaitu fase tumbuh cepat atau bisa disebut dengan eksponensial. Fase ini terjadi pada hari ketiga hingga hari kelima, di mana pada fase ini Saccharomyces cerevisiae mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sehingga terjadi pemecahan gula yang cukup besar. Yang selanjutnya yaitu ada fase stasioner atau fase konstan. Fase di mana jumlah Saccharomyces cerevisiae yang hidup sama dengan yang mati dilihat dari volume hasil destilasinya, terjadi pada hari kelima hingga hari ketujuh. Bisa kita lihat dari kurva fase pertumbuhan pada Saccharomyces berikut yang ada di ujung atas kanan. Itu fase lag berada di bawah, lalu naik mengiringi waktu dan sesuai dengan pertumbuhannya semakin berkembang, yaitu pada fase eksponensial. Dan selanjutnya ada fase stasioner, di mana pertumbuhan dan waktunya konstan. Yang terakhir yaitu fase kematian, yaitu fase di mana jumlah Saccharomyces cerevisiae yang mati lebih banyak daripada yang hidup, hingga pada akhirnya semua Saccharomyces cerevisiae mati dilihat dari volume etanol yang dihasilkan menurun. Faktor kedua yaitu konsentrasi Saccharomyces cerevisiae dan nutrisi yang digunakan juga sangat berpengaruh. Karena semakin banyak jumlah Saccharomyces cerevisiae, maka akan memperpendek fase adaptasi sehingga Saccharomyces cerevisiae dapat lebih cepat memproduksi bioetanol dan glukosa karena pemanfaatan glukosa yang optimal. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.